I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan membahas tentang perkembangan sejarah kesehatan mental. Jadi yang pertama itu ada gangguan mental tidak dianggap sakit. Nah, pada tahun 1600 masyarakat itu menganggap orang yang mengalami gangguan mental ini dimasuki oleh roh-roh. Jadi masyarakat sekitar itu beranggapan bahwa orang yang terkena gangguan mental itu dimasuki oleh roh-roh, dan mereka cara mengatasinya yaitu dengan cara memanggil supranatural atau orang pintar, dan juga mereka menjalani ritual penebusan atau penyucian pada orang yang terkena gangguan mental. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1692 di Amerika mengatakan bahwa orang yang bergangguan mental dianggap terkena sihir atau guna-guna. Jadi mereka menganggap bahwa orang yang terkena gangguan mental itu terkena sihir atau guna-guna. Mereka dirasuki oleh setan. Nah, sehingga mereka takut dan membenci orang yang terkena gangguan mental ini. Nah, selanjutnya pada abad ke-17, orang gila ini disamakan dengan kriminal. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi masyarakat sekitar itu menganggap bahwa orang gila ini adalah pelaku kriminal, makanya mereka memasukkan orang yang terkena gangguan mental ini ke dalam penjara. Nah, selanjutnya itu melawan diskriminasi terhadap gangguan mental. Nah, pada tahun 1990, NMH memainkan peran penting dalam memunculkan Disabilities Act yang melindungi warga Amerika yang secara mental dan fisik disabel dari diskriminasi pada beberapa wilayah, seperti pekerjaan, akomodasi, publik, transportasi, telekomunikasi, dan pelayanan pemerintah pusat dan lokal. Selanjutnya, pada tahun 1994, obat antipsikotik atipikal yang pertama diperkenalkan ini merupakan obat antipsikotik baru pertama setelah hampir 20 tahun penggunaan obat-obatan konvensional. Nah, selanjutnya ini pada tahun 1997, peneliti menemukan kaitan genetik pada gangguan bipolar yang menunjukkan bahwa penyakit ini itu telah diturunkan. Kesehatan mental merupakan keadaan seseorang yang berhubungan dengan pembaharuan diri secara aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan menjaga stabilitas dirinya. Bahkan dalam menghadapi situasi baru dan dengan memiliki analisis yang baik terhadap kehidupan manusia dan situasinya sendiri. Terdapat 2 aspek kesehatan mental yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faith dan Ware pada tahun 1983. Di antaranya yaitu yang pertama ada psychological distress, di mana mendeskripsikan individu yang berada dalam keadaan kesehatan mental yang buruk atau negatif. Keadaan kesehatan mental yang negatif diukur dengan melihat adanya beberapa simptom-simptom klinis yang muncul dan dirasakan oleh individu. Nah, simptom-simptom yang muncul tersebut dapat berdampak bagi kehidupan personal maupun sosial seseorang. Simptom klinis yang pertama yaitu kecemasan atau anxiety yang dapat termanifestasikan dalam kondisi fisik maupun psikis. Simptom yang kedua yaitu depresi atau depression yang muncul dalam bentuk perasaan sedih yang terlalu berlebihan. Dan simptom yang ketiga yaitu loss of behavioral atau emotional control. Aspek yang kedua yaitu ada psychological well-being mental health, merupakan konsep yang bersifat kontinum karena posisinya berada pada 2 titik ekstrim yang berlawanan, yaitu antara negative state dan positive state. Negative state digambarkan dengan adanya psychological distress, sedangkan positive state digambarkan sebagai kondisi psychological well-being. Aspek yang kedua ini mendeskripsikan bagaimana keadaan individu yang memiliki mental health yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirasakan individu seperti kepuasan dalam hidup atau life satisfaction, emotional ties, dan general positive affect. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan memiliki kepuasan terhadap dirinya sendiri, ketertarikan emosi dengan orang-orang yang di sekitarnya,
serta selalu memiliki tujuan atau pencapaian-pencapaian yang realistis. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu seperti biologis, psikologis, lingkungan, dan sosial budaya. Ciri-ciri mental yang sehat yaitu merasa aman atau bebas khawatir, spontanitas dalam hidup dengan perasaan yang hangat dan terbuka, memiliki keinginan yang masuk akal dan adil terhadap dunia, dalam artian bisa mengisinya dengan cara yang positif dan natural. Lalu dapat belajar menerima dan merendahkan diri seperti orang lain. Lalu kesadaran diri yaitu mampu menilai dengan baik kelebihan dan kekurangan diri sendiri dari sudut pandang fisik dan mental secara langsung dan akurat. Lalu dapat menganggap fakta sebagai fakta saat memproses sebagaimana mestinya. Lalu penerimaan terhadap konflik atau tekanan yaitu tidak takut ketika menangani masalah untuk menjaga fisik. Selanjutnya, penerimaan terhadap konflik atau tekanan yaitu tidak takut ketika menangani masalah untuk menjaga fisik dan mental. Hal ini untuk terhubung dengan stabilitas dan karakternya. Baik, terima kasih. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Namun pembahasan kali ini yaitu berada pada asal-usul kesehatan mental. Nah, baik, langsung saja. Pertama yaitu asal-usul dari kesehatan mental bermula dari gerakan mental hygiene, di mana di sini berlandaskan pada karya Clifford Birch, di mana kemudian di situ Clifford Birch memberikan ataupun menyalurkan apa yang ia rasakan di dalam satu buku. Nah, disitulah kemudian buku tersebut menjadi rujukan pertama kali adanya mental hygiene. Nah, bagaimana kemudian Clifford Birch tersebut menjadi acuan karena ia merasakan apa yang terjadi terhadap dirinya sendiri ketika dirawat di dalam rumah sakit, mulai dari rumah sakit yang satu hingga rumah sakit yang lain. Nah, disitulah ia catat kemudian disalurkan ke dalam suatu buku. Kemudian yaitu pada tahun 1937 The National Committee for Mental Hygiene memberikan ataupun merencanakan satu hal yang berkaitan dengan mental hygiene di sini, yaitu A. Mempromosikan diagnosis dan pengobatan dini. B. Mengembangkan rawat inap yang memadai. C. Melakukan penelitian. D. Mengamankan pemahaman publik dan mendukung kegiatan kesehatan mental. Dan E. Menginstruksikan individu dan kelompok dalam penerapan prinsip mental hygiene. Dan terakhir yaitu kerjasama dengan badan pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang kesehatan mental. Dari sekian banyak hal yang tadi itu merupakan program ataupun keinginan dari the US National Committee for Mental Hygiene. Disitulah hal-hal yang ingin dicapai kemudian digerakkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu berlandaskan dari adanya kesehatan mental, kesehatan dunia, organisasi kesehatan dunia yang kurang lebih World Health Organization, di mana di sini organisasi kesehatan dunia itu memberikan kesempatan mengatur dalam bidang administrasi. Kemudian di mana administrasi terkait dengan mental hygiene itu dibedakan ataupun benar-benar diurus oleh lembaga yang ada itu. Terakhir yaitu tentang Kongres Kesehatan Mental, di mana kemudian Kongres Kesehatan Mental ini sempat dilaksanakan di London, yang kurang lebih yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 Oktober 1940.
Nah, dari situ kita ketahui bahwasanya adanya hal-hal yang berkaitan dengan mental hygiene ataupun kesehatan mental dilatar belakangi oleh adanya suatu problematika. Yang pertama yaitu dari Clifford Birds. Nah, kemudian ada beberapa instansi ataupun organisasi yang mengkampanyekan bagaimana kemudian pentingnya mental hygiene atau kesehatan mental di sini. Selanjutnya, terima kasih dan saya pasrahkan kepada pemateri ataupun rekan-rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andi Megawati Mapiati Mardatila, salah satu anggota kelompok 1 kesehatan mental. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sejarah perkembangan kesehatan mental atau layanan kesehatan mental di Indonesia. Nah, jadi hal ini bermula pada tahun 1920-an, di mana sekolah-sekolah universitas mulai didirikan, pun begitu pula rumah sakit jiwa. Hal ini tidak lain tidak bukan adanya pengaruh Belanda yang membawa perkembangan terkait pendidikan dan juga kesehatan mental di Indonesia. Itulah mengapa pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, metode-metode untuk pengenalan terkait kesehatan mental atau metode-metode terapi untuk mengembangkan kesehatan mental ini sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, hal ini mengadopsi dari mazhab-mazhab atau teori-teori dari Belanda atau dari Barat itu sendiri. Nah, sehingga pada tahun 1970 hingga tahun 1990-an sudah mulai diperkenalkan metode-metode terapi untuk meningkatkan atau mengimbangi kesehatan mental di masyarakat Indonesia. Nah, namun karena masyarakat Indonesia pada saat itu masih mempercayai mitos dan kepercayaan-kepercayaan leluhur, nah, kesehatan mental di Indonesia ini kurang berkembang hingga pada akhir 2014. Di tahun 2014, pada laporan yang ditulis oleh WHO, tingkat kesehatan mental Indonesia atau warga Indonesia itu meningkat. Nah, meningkatnya ini diikuti oleh pertambahan jumlah psikolog atau psikiater di Indonesia, yang berarti pada tahun 2014 ini barulah Indonesia berkembang terkait kesehatan mentalnya. Nah, hal ini terus berkembang hingga pada tahun 2020 setelah atau pasca pandemi. Saat itu karena saat kita pandemi ini informasi sangat banyak tersebar di internet dan di mana-mana, sehingga sudah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran terkait kesehatan mental. Namun hal ini juga berdampak negatif tentunya karena banyak masyarakat dari kita yang melakukan self-diagnose. Namun hal ini harus kita cegah bersama-sama dengan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat serta faktual di dalam masyarakat. Sehingga pada selesai pandemi ini, masyarakat Indonesia lebih menyadari terkait mental health dan juga kesejahteraan mental mereka. Namun hal ini juga diiringi oleh self-diagnose yang meningkat. Kita sebagai mahasiswa psikologi atau orang-orang yang memahami terkait kesehatan mental ini harus peduli dan harus menyadari tentang betapa bahayanya self-diagnose dan menghentikan self-diagnose itu sendiri. Seperti itu, terima kasih. Itulah bagaimana perkembangan pelayanan kesehatan mental di Indonesia mulai dari tahun 1920-an yang dimulai didirikannya sekolah-sekolah kedokteran dan termasuk juga kedokteran jiwa, lalu mulainya dipraktekkan teknik-teknik untuk kesehatan mental di tahun 1900-an, lalu mulailah ia terkenal hingga tahun 2014 dan terakhir kondisi masyarakat Indonesia pasca pandemi. Itu materi dari saya, terima kasih.